Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila wa alhiqni bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akan belajar bersama tentang hukum bacaan Al-Quran. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mat, terkhusus dengan mat iwad, mat layin, dan mat arid lis-sukun. Ada yang tahu bagaimana pengertian mat iwad? Baik, kita akan belajar tentang pengertian mat iwad. Baik itu secara bahasa, istilah, maupun bagaimana cara membacanya. Yang pertama, pengertian mat iwad menurut bahasa. Jadi, mat iwad secara bahasa ada 3 suku kata, mat dan iwad. Mat artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Adapun menurut istilah, mat iwad adalah mat yang terjadi apabila ada fathatain berada di akhir kalimat atau tanda waqaf, ya. Jadi ada fathatain. Kemudian cara membacanya adalah dengan cara bacaan tanwin yang diganti dengan bacaan mat. Panjang mat iwad 1 alif atau 2 harokat. Ini contoh bacaan mat iwad. Tadi secara istilah, ya, adalah mat yang terjadi apabila ada fathatain. Nah, ini fathatain, ya. Fathatain atau tanwin. Nanti ada, ya. Ini berada di akhir kalimat. Ya, berada di akhir kalimat. Namun jika tidak berada di akhir kalimat, maka itu bukan mat iwad. Nah, lalu cara bacanya seperti ini. Ya. Tawaban dibaca tawaba. Ya. Berikutnya aklallaman, ya, dibaca dengan aklallamma. Yang ketiga, contoh yang ketiga, malalu badan, dibaca malalu badan. Yang keempat, jam'an, dibaca dengan jam'an. Afwajan, dibaca dengan afwaja. Ya. Jadi kelima contoh ini, ya, ada ban, ada man, ada dan, ada an, ada jan. Ini adalah tanwin atau fathatain berada di akhir kalimat. Maka cara membacanya yaitu kita merubah yang tanwin ini menjadi bacaan mat, ya. Panjangnya adalah 2 harokat, ya, atau 1 alif. Ada catatan yang harus kalian perhatikan. Catatannya adalah apabila ada hukum mat iwad di atas tidak berlaku, ya, pada bacaan tak marbutah. Nah, ini tak marbutahnya, ya. Apabila ada tak marbutah berharokat fathatain dan diwakafkan, maka membacanya harus mengubah tak marbutah menjadi huruf H atau sukun. Contohnya seperti ini. Wallahu ya'idukum
maghfiratan. Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan. Ini. Maka dibaca wallahu ya'idukum maghfirah, berubah menjadi huruf H. Ulangi. Wallahu ya'idukum maghfirah. Seperti itu. Berikutnya adalah hukum bacaan mat lain. Ya, mat lain. Ada yang tahu apa itu mat lain? Baik. Mat lain secara bahasa ada dua suku kata, mat dan lain. Mat artinya panjang dan lain artinya lunak atau lembut atau halus. Ya, lembut, halus. Ya. Kemudian secara istilah, mat lain adalah mat yang terjadi apabila ada huruf atau waw sukun atau ya sukun yang didahului dengan huruf berharokat fathah. Jadi huruf mat lain itu ada dua. Yang pertama adalah waw sukun dan ya sukun, namun didahului dengan huruf fathah. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah mat lain tidak boleh dibaca panjang kecuali dalam keadaan waqaf. Ya, kecuali dalam keadaan waqaf. Berikut contohnya. Contohnya ara'aita. Ya, ara'aita, iya sukun ya bertemu sebelumnya dengan fathah. Ya, fathah bertemu dengan iya sukun. Kalau fathah alif ya bertemu dengan alif ya, bukan bertemu dengan ya, maka dia menjadi mat. Ya, menjadi mat tabi'i. Nah, karena alif fathatain bertemu dengan ya sukun, maka dia tidak lagi menjadi mat tabi'i, tapi berubah menjadi mat lain. Ya. Membacanya tidak boleh panjang kecuali di akhir kalimat. Ya. Contohnya seperti ini. Ara'aita, ara'aita, ara'aita. Nah, kalau di akhir kalimat atau kita wakafkan ini, membacanya jadi seperti ini. Quraish. Quraish. Nah, karena panjang, karena diwakafkan. Nah, kalau tidak diwakafkan Quraish ini, membacanya seperti ini. Quraishin. Quraishin. Ya, Quraishin. Ya, karena kalau diwakafkan membacanya Quraish. Nah, seperti itu. Berikutnya da'auhum, 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 lunak. Au, da'auhum. Berikutnya khaufin, khaufin, khaufin. Nah, kalau diwakafkan menjadi khauf, khauf. Nah, demikian contoh bacaan mat lain. Berikutnya kita ke hukum bacaan mat arid lis sukun. Ya, kita bacaan mat arid lis sukun. Ada yang tahu pengertian mat arid lis sukun? Nah, sebagaimana yang di sebelumnya, dua mat sebelumnya, mat arid lis sukun terdiri dari 3 suku kata, yaitu mat, arid, dan lis sukun. Mat artinya panjang, arid artinya tiba-tiba,
Lissukun artinya masih, atau sukun artinya mati. Kemudian bagaimana cara membacanya? Bagaimana secara istilah mad arid ini? Mad arid secara istilah adalah bacaan panjang yang mati tiba-tiba karena waqaf atau berhenti. Jadi mad arid lissukun ini terjadi ya secara tiba-tiba karena waqaf. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah panjangkan huruf hijaiyah mad tabi'inya. Ya. Kemudian dikunci oleh huruf hijaiyah yang terakhir dan tidak boleh mendengung. Ya, mad arid lissukun boleh dibaca 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Ya. Berikut contoh bacaan mad arid lissukun. Rabbil alamin. Tadi tidak boleh dibaca mendengung. Ya, di akhir kalimatnya tidak boleh dibaca mendengung seperti ini. Rabbil alamin. Nah, tidak boleh. Ya, tidak boleh dibaca mendengung seperti itu. Harus dibaca seperti ini. Rabbil alamin. Nah, seperti itu. Berikutnya wa syafatain. Nah, gitu. Wa syafatain. Tidak boleh dibaca wa syafatain. Tidak boleh. Ya. Berikutnya Malikin nas. Malikin nas. Ya, seperti itu. Dan terakhir ma ta'budun. Ma ta'budun. Tidak boleh ma ta'budun. Seperti itu. Jadi ketika membaca surah Al-Fatihah tidak boleh di ujung huruf kalimat yang dimatikan itu didengungkan. Ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh seperti itu. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu tidak boleh. Ya. Begitu. Ini ada contoh bacaan Al-Quran surah An-Naba. Bisa kalian ikuti atau kalian dengarkan atau kalian lihat saja. Nanti kalian coba untuk belajar membacanya atau mengikuti cara bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العظيم. Nah, demikianlah tadi cara membaca mad iwad, mad lain, dan mad arid lissukun. Demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian atau kita semua bisa menerapkan hukum bacaan yang ketiga tadi, atau 3 hukum bacaan tadi yang sudah kita pelajari dalam bacaan Al-Quran kita sehari-hari. Jika bacaan atau 3 hukum bacaan tadi tidak kita amalkan, tidak kita gunakan dalam bacaan Al-Quran kita sehari-hari, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Jadi pada kata kuncinya, jika kalian ingin membaca Al-Quran atau bacaan Al-Quran kalian menjadi baik, maka setiap hari kalian harus berlatih. Jangan pernah takut salah. Ya, itu saja dari Bapak, dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.